Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan net install pada router MikroTik kita. Bagi Anda yang belum bisa atau belum mengerti caranya, ikuti terus videonya sampai selesai. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan alat-alatnya. Dalam hal ini laptop kita untuk menginstal net install dan router yang akan diinstal. Selanjutnya kita harus download dulu software net install di mikrotik.com, dan juga kita harus mendownload file router OS nya dulu. Di bagian software scroll ke bawah, kita cari main paket yang sesuai dengan router kita. Di tempat saya MIPS-B. Kemudian kita download router OS nya, dan juga kita harus mendownload software net install-nya. Pilih yang 64 atau 32 sesuaikan dengan spek laptopnya. Setelah semua terdownload, kita jadikan satu file yang telah kita download tadi ke dalam satu folder supaya nanti mudah untuk mencarinya. Oke, kita taruh di sini dan kita ekstrak WinRAR net install-nya, karena tadi downloadnya dalam bentuk WinRAR. Langkah selanjutnya kita setting LAN network kita, IP address-nya dengan yang satu subnet dengan net booting yang akan kita setting nanti. Dalam hal ini kita akan setting ke IP 192.168.1.10. Kita cari software net install yang telah kita download tadi. Kita buka, kemudian kita setting net bootingnya, yaitu kita akan membuat server untuk booting router. Kita setting IP-nya ke 192.168.1.1. Klik OK. Kemudian kita menuju ke routernya. Tekan tombol reset di router Anda dan tahan sambil dilepas dulu. Jadi pada saat ngereset harus dalam keadaan mati. Kemudian kita tancapkan sambil kita tahan tombol resetnya tadi, kira-kira 15 detik. Kemudian kita lepaskan, tunggu sampai booting, dan nanti router kita akan booting lewat LAN kita dan menuju ke server net booting kita di net install. Setelah terdeteksi dan statusnya ready, kita klik router yang telah terkoneksi dengan net installnya. Kemudian kita pilih router OS yang telah kita download tadi, kemudian klik install. Akan diformat harddisknya.
kemudian akan ditransfer ulang router OS dengan router OS yang baru. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Router akan reboot setelah itu. Kemudian jika statusnya sudah oke, maka kita sudah berhasil menginstal kembali router OS kita. Sekarang saatnya kita cek ke Winbox apakah router kita sudah ganti ke package yang telah kita install tadi. Kita buka Winbox. Isikan password default karena sudah diinstal ulang. Ternyata sudah fresh kembali router OS kita. Demikian yang dapat kita bagikan kali ini dan semoga bermanfaat. Subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips menarik lainnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah router mikrotik dari awal. Kalau kemarin kita belajar net install, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi routernya. Di sini saya punya sebuah router RB951 yang akan kita gunakan untuk uji kali ini. Ether 1 nanti kita akan tancapkan ke sumber internet, sedangkan Ether 2 nanti kita akan tancapkan ke laptop kita. Sekarang kita akan coba bagaimana konfigurasinya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk belajar kali ini kita mempunyai sebuah topologi yang sederhana. Jadi sebuah router mikrotik terhubung dengan internet dengan gateway yang diberikan ISP adalah 10.10.10.1. Terhubung di Ether 1 di 10.10.10.x. X di sini bisa diisi IP berapa saja, yang penting satu subnet dengan gateway-nya. Dari router di Ether 2 akan terhubung ke laptop. Pada Ether 2 kita konfigurasi IP-nya di 192.168.1.1/24. Sedangkan nanti IP di laptop kita setting 192.168.1.x/24. X di sini nanti bisa diisi IP berapa saja, yang penting satu subnet dengan gateway routernya. Sekarang kita akan masuk ke mikrotiknya. Login admin, password kosong. Tampilan utama mikrotik yang masih default, kita akan setting sesuai dengan topologi yang telah kita bikin tadi. Kita setting IP-nya dulu. Kita masukkan IP 10.10.10.254, satu subnet dengan IP internetnya tadi. Yang belakang bebas ya, boleh berapa saja, yang penting satu subnet dengan IP internetnya. Oke, Ether 1. Sekarang kita setting gateway-nya. Kita kasih gateway sesuai topologi kita 10.10.10.1. Oke. Sampai sini harusnya router kita sudah
bisa ping ke 888 replay, tapi kita belum bisa ping ke domain karena belum ada DNS-nya. Kita setting DNS-nya dulu. Kita bisa isikan DNS publik 888 atau gateway ISP 10.10.10.1. Di sini kita kasih DNS publik saja. Jangan lupa centang allow remote request supaya nanti header lainnya juga bisa ikut internetan dengan DNS ini. Sekarang kita coba ping ke domain, misalnya ping google.com. Replay. Jadi saat ini router kita sudah bisa terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita akan setting NAT dulu supaya nanti IP privat kita juga bisa mengakses internet dari laptop kita. Sosnat out interface address 1 sebagai sumber internet, actionnya masquerade. Oke, sekarang kita alokasikan IP di header 2 yang menuju ke laptop kita. Seperti topologi tadi, kita akan isikan 192.168.1.1/24 interface di header 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke laptop kita. Setelah itu kita akan setting laptop kita sesuai dengan subnet IP yang telah kita tetapkan di topologi tadi. Yaitu 192.168.1.x, kita kasih 2. Subnet 255.255.255.0 karena /24. Default gateway 192.168.1.1 sesuai dengan IP yang ada di router. Setting DNS-nya kita bikin DNS publik. Oke, close. Router akan mengidentifikasi IP yang telah kita buat. Berhasil. Dilihat dari indikator Ethernet tidak ada tanda masalah. Sekarang kita akan coba ping ke internet lewat command prompt. Kita buka CMD, ping ke google.com. Replay, artinya laptop kita sudah bisa internetan. Sekarang kita akan coba apakah betul laptop kita sudah bisa internetan. Kita akan buka browser. Kita akan buka YouTube dan berhasil. Jadi laptop kita sudah bisa connect dengan internet. Demikian teman-teman, basic config dari Mikrotik kali ini. Settingan yang lain bisa ikuti terus video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.
Halo teman-teman, setelah belajar basic config mikrotik, sekarang kita akan belajar setting DHCP server dan DHCP client. Ikuti terus videonya sampai selesai. Ini adalah topologi kita yang kemarin. Bedanya, pada internet sudah dipasang sebuah DHCP server, sehingga nanti di router kita cuma men-setting sebuah DHCP client pada interface yang mengarah ke internetnya. Dalam hal ini di router kita adalah Ether 1. Pada Ether 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke local net kita akan men-setup sebuah DHCP server supaya nanti customer bisa otomatis mendapat IP dari kita. Sedangkan pada laptop client kita akan memasang sebuah DHCP client dengan opt-in otomatis. Sekarang kita masuk ke mikrotiknya. Masuk dengan login default admin password kosong. Kita akan merubah username password dulu di sistem user. Kita pasang passwordnya, katakanlah teknisi, grupnya full, passwordnya kita setup 22334455. Ini bebas, terserah. Kemudian kita disable defaultnya. Kita exit dari Winbox dulu dan masuk dengan password yang baru. Loginnya teknisi, password 22334455. Yang pertama kali dilakukan adalah men-setup sebuah DHCP client. Kita tambahkan baru. Kita arahkan ke Ether 1, yaitu Ethernet yang mengarah ke internet. Kita centang use peer DNS. Dalam artian kita akan memakai DNS yang dari ISP. Add default route. Router kita sedang mencari, mendiscovery, ketemu statusnya bound, dan sudah mendapat sebuah IP. Sekarang kita akan mencoba apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kita akan melakukan ping ke google.com. Replay artinya router kita sudah terkoneksi dengan internet. Kalau kita lihat di IP-nya sudah mendapat IP dinamik. Pada routing, gateway-nya sudah terpasang secara dinamik. Kalau kita lihat pada DNS-nya juga sudah mendapat dynamic server dari DHCP server yang ada di internet. Kita centang allow remote request supaya IP privat di bawah router kita bisa menggunakan DNS kita. Sekarang kita akan men-setup NAT pada router kita.
chainnya SOSNAT, out interface arahkan ke header yang mengarah ke internet, yaitu header 1 action masquerade. Apply. Kita pasang NAT supaya IP privat di bawah router kita bisa menggunakan IP publik yang ada di internet. Sebelum memasang DHCP server, kita perlu memasang sebuah IP gateway pada header 2, yaitu header yang mengarah ke lokalnet kita. 192.168.2.1/24 sesuai topologi, arahkan ke header 2. Setelah terpasang IP-nya, kita baru men-setting sebuah DHCP server. Kita gunakan DHCP setup. Arahkan Ethernet yang akan kita pakai yaitu di header 2, header yang mengarah ke lokalnet kita. Next, DHCP space ini adalah network yang terpasang di header 2. Next, gateway, menggunakan gateway IP yang telah kita pasang tadi di header 2. Range IP, ini adalah ring IP yang akan didistribusikan oleh DHCP server ke lokalnet kita. Klik net. DNS server, kita menggunakan DNS yang terpasang di router kita. List time 10 menit. Oke, komplit. Kita sudah memasang DHCP server di header 2, yaitu Ethernet yang mengarah ke lokalnet kita. Sekarang kita akan coba, kita setting laptop kita di Ethernetnya. Dengan settingan obtain IP address automatically supaya mendapat IP secara otomatis dari DHCP server yang telah kita buat tadi. Indikator menunjukkan bahwa sudah berhasil. Dengan command prompt, apakah laptop kita sudah berhasil internetan, apakah belum? Kita ping ke google.com. Replay artinya laptop kita sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang kita akan coba browsing. Apakah sudah bisa digunakan untuk browsing apa belum? Membuka YouTube, katakanlah youtube.com. Sudah berhasil. Ternyata laptop kita sudah bisa connect ke internet dan bisa digunakan untuk browsing. Kita akan mencoba sebuah halaman channel. Dan berhasil. Setelah mengkonfigurasi setting dasar mikrotik, apalagi yang perlu kita lakukan? Simak terus videonya.
Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengganti user dan passwordnya, supaya router kita tidak dimasuki oleh orang lain. Kita setting contohnya nama usernya teknisi, password 223344. Apply. Kemudian kita disable password defaultnya. Kita logout dan masuk kembali dengan password kita yang baru. Login jadi teknisi, password 22334455. Oke, masuk. Setelah itu kita ganti identitas router kita di sistem identity. Katakanlah kita ganti dengan identitasnya router test. Nah, sudah ganti jadi seperti ini. Kenapa kita harus ganti identitas routernya? Ini saya beri contoh, ini router kita yang terkoneksi dengan banyak router lainnya. Kalau kita lihat di Neighbor, banyak sekali router yang terkoneksi dengan nama-nama berbeda, supaya kita tahu router mana yang identitas sesuai dengan router yang kita cari, supaya kita tidak bingung. Setelah itu kita akan mematikan service router yang tidak terpakai. Kita matikan semua, termasuk telnet, kecuali Winbox dan web. Nanti biasanya untuk setting user manager kita ganti IP portnya ke 888 atau yang lain boleh. Nah, dengan demikian router kita sudah aman dan bisa konfigurasi yang lainnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengikuti salah satu trainingnya Mikrotik yang kelas advance, yaitu MTTC. Sebelum mulai training kita harus di tes swab dulu. Kita dapat flash disk dan sanitizer, ini tanda pengenal, dan kaos Mikrotik. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi. Tapi nanti mungkin per sesinya fleksibel, nggak sesuai. Ini adalah informasi DNS, pertukaran DNS-nya itu dienkripsi 100, itu juga bisa. Jadi dia pakai DHCP tapi IP-nya selalu sama. Di istilahnya itu seperti di reservasi.
langsung merespon si laptop dengan berisi informasi alamat episode-nya. Karena ini justru harusnya lebih gampang dibandingkan DNS karena jelas Anda mau buka browsing itu kan hanya HTTP, kira-kira ada file berapa.